Shalom dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Paul Jonathan Siregar dari kelas 4B dengan NPM 203612, dan saya di sini membuat video ini bertujuan untuk melakukan presentasi dalam sebuah tulisan yang telah saya buat terkait yang mengambil tema terkait dengan perpecahan gereja dari awal gereja kuno hingga awal masa modern. Jadi pembuatan video ini merupakan juga terkait dengan pengerjaan hasil ujian tengah semester saya. Berikut presentasi saya tentang perpecahan gereja. Dalam kehidupan ekumenika yang menitikberatkan pada persatuan dan kesatuan yang harus dilakukan oleh gereja-gereja yang didasari dari doa Yesus agar umatnya tetap satu di dalam Kristus. Akan tetapi dalam kehidupan perjalanan gereja terpecah oleh situasi, kondisi, dan tantangan yang dilalui. Perpecahan ini dimulai sejak awal mulanya kelahiran dari gereja itu sendiri. Kelahiran awal gereja dilahirkan pada hari Pentakosta, di mana disitulah Kristen dimulai dikenal ketika Roh Kudus turun ke atas murid-murid, dan disitulah murid-murid setelah itu mengabarkan Injil dan menyebar. Disitulah kekristenan mulai dikenal dan didasari oleh pelayanan-pelayanan Kristus yang bisa kita lihat dalam Perjanjian Baru, yang juga telah mempersiapkan para murid-muridnya untuk menggantikan dia ataupun meneruskan apa yang telah dilakukannya dalam menyebarkan keselamatan yang ada dalam Kristus Yesus itu sendiri. Dalam awal masa gereja perdana, perpecahan terjadi bisa kita lihat banyak berkaitan dengan aturan-aturan ataupun sekarang bisa disebut dengan doktrin-doktrin yang berlaku. Dalam kehidupan gereja perdana bisa kita katakan gereja masih terlihat bingung dalam memahami doktrin-doktrin yang ada. Hal ini bisa dilihat dari adanya beberapa jemaat yang terpecah karena mengikut hukum Taurat Musa, dan ada yang mengikut ajaran Yesus. Dalam Perjanjian Baru, perpecahan setelah kebangkitan dari Yesus ataupun setelah Pentakosta bisa dilihat dari kaum Rasul Paulus yang pertama, dan yang kedua adalah kaum dari Rasul Petrus. Dalam kehidupan situasi dan budaya yang di situ bisa kita katakan sangat dipengaruhi oleh keyahudian dan otomatis berkaitan dengan sebuah aturan ataupun dilandasi oleh hukum Taurat Musa. Jadi Rasul Petrus selain mengajarkan atau menyebarkan terkait dengan ajaran-ajaran dari Kristus Yesus yang telah mengajarkan dia selama dia bersama dengan Yesus dan mendidik dia, masih menitikberatkan atau mengajarkan terkait dengan pentingnya hukum Taurat ataupun aturan-aturan. Jadi oleh para kaumnya atau pengikut dari Rasul Petrus ini mengatakan bahwa banyak aturan-aturan yang harus dipatuhi dan kita masih harus berdasar terhadap hukum Taurat. Contohnya, tidak boleh memakan darah. Setelah itu tidak boleh berkaitan dengan hal-hal
yang di luar dari hukum Taurat dan beberapa lainnya seperti ritual-ritual sunat itu masih diharuskan dalam kaum dari Rasul Petrus. Sedangkan di bagian lainnya, di Rasul Paulus dan para pengikutnya lebih banyak meniti beratkan terhadap hubungan diri sendiri terhadap Yesus Kristus. Maksudnya di sini dalam yang dimaksud oleh Rasul Paulus adalah kita diberi kebebasan dan tapi kita harus tetap menjaga hubungan kita terhadap Yesus Kristus dan lebih meniti beratkan terhadap di sana, karena adanya kepercayaan jika kita memiliki kedekatan hubungan spiritual terhadap Yesus Kristus, kita tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang di luar dari perintah-perintah dari Yesus Kristus itu sendiri. Ini adalah awal ataupun perpecahan awal dalam kehidupan gereja perdana. Dan bisa kita lihat dalam gereja perdana sudah mulai muncul beberapa aliran-aliran seperti aliran Marcionisme, setelah itu aliran Gnostisme, setelah itu banyak aliran yang lain seperti aliran filsafat, contohnya filsafat, dan ini berdasar dari Gnostisme yang merupakan berkaitan dengan mengagungkan pengetahuan dibandingkan dengan Tuhan. Lalu kita memasuki fase berikutnya, yaitu abad pertengahan. Dalam abad pertengahan juga tidak bisa kita pungkiri perpecahan juga masih terjadi. Perpecahan yang dialami gereja kita lihat dalam abad pertengahan merupakan terjadi pada gereja Roma, di mana hal ini didasari oleh dua pihak yang sedang bertengkar dan keadaan politik di sana. Namun yang paling mendasari perpecahan dalam abad ini adalah rasa ingin berkuasa antara satu dengan yang lain, sehingga dalam abad ini sempat dikatakan perpecahan terjadi karena keeksklusivisme dari gereja Katolik yang menganggap jika gereja Katolik itu adalah jalan kebenaran dan orang-orang yang di luar dari gereja Katolik itu tidak akan diselamatkan. Hal ini jelas membuat perpecahan dalam kehidupan gereja. Gereja yang menganggap dirinya benar, namun ketika itu banyak kendala ataupun masalah yang dihadapi seperti pemimpin dan situasi politik yang ada ketika itu membuat gereja menjadi terpecah belah, sehingga dalam kehidupannya gereja menjadi semakin terpecah dan jauh daripada cita-cita awal dan cita-cita dasar yang menjadi doa Kristus itu sendiri, yaitu oikumene ataupun kesatuan. Kita memasuki selanjutnya, yaitu fase reformasi. Fase reformasi bisa kita katakan merupakan sebuah fase yang paling terkenal. Fase ini merupakan, bisa kita katakan, terjadi sebuah perpecahan yang begitu terkenal dan begitu tersiar di mana-mana. Perpecahan ini terjadi lagi-lagi di dalam internal gereja yang merupakan sebuah protes ataupun sebuah kritik dari seorang teolog dan merupakan seorang Katolik juga, yaitu Martin Luther, yang menyampaikan beberapa dalil ke gereja Katolik. Hal ini didasari atau dilatar belakangi oleh sebuah peristiwa, yaitu diterbitkannya surat indulgensi ataupun surat keselamatan oleh gereja Katolik. Hal ini jelas membuat perpecahan yang membuat Martin Luther tidak terima karena kebenaran itu adalah milik Yesus Kristus sendiri. Selanjutnya itu adalah fase awal modern. Dalam fase awal modern masih terjadi
perpecahan-perpecahan yang tak bisa dielakkan. Hal ini ditandai dengan aliran-aliran yang muncul seperti aliran pietisme dan banyak gerakan yang ada di barat dan di seluruh dunia yang membuat gereja semakin jauh dari cita-citanya, yaitu ekumenika. Namun dalam setiap perpecahan yang telah saya jelaskan tadi, kita tidak bisa menyalahkan satu orang, tidak bisa menyalahkan komunitas, melainkan hal itu didasari oleh oknum-oknum, dan kita tidak bisa menyalahkan satu komunitas tertentu dan dianggap bertanggung jawab. Namun kita harus tetap meneruskan cita-cita oikumene melalui bersatu di dalam pelayanan keluar, dan bukan berfokus pada perbedaan-perbedaan yang terjadi. Sekian dari saya. Terima kasih. Shalom.